Jadi teman-teman, kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Karena mereka tidak mau membantu Palestina, karena mereka tidak memandang Palestina sebagai saudara kandung, karena mereka sudah sangat sadar bahwa pemimpin Arab yang membantu Palestina itu pasti akan dikodeta, pasti akan diturunkan, pasti akan dibunuh, dan pasti akan kehilangan tahatannya. Suatu hari teman-teman, Ana mengisi kajian tentang Palestina. Membahas soal Palestina, apa yang kita bisa sediakan ke Palestina. Kemudian ada satu orang yang berdiri dan wajahnya sepertinya beliau itu tidak suka dengan Ana, apa yang Ana sampaikan, atau tidak suka dengan Ana sendiri. Beliau kelihatannya emosi. Kemudian beliau mengatakan, Anda tidak layak membahas Palestina. Kenapa negaramu, kenapa negara Arab tidak menolong dan tidak membantu Palestina? Beliau menyampaikan itu dengan emosi dan dengan cara yang mungkin kurang sopan, teman-teman. Apalagi kita berada di dalam masjid, kajian. Tetapi, alhamdulillah, Ana tidak emosi. Dan alhamdulillah, Ana bisa memaklumi beliau. Karena beliau mengatakan itu dengan, ini mungkin bukti ya, bahwa di dalam hati beliau ada rasa cinta yang luar biasa terhadap Palestina. Kalau beliau tidak cinta dengan Palestina, beliau tidak mungkin mengatakan itu. Makanya Ana memaklumi beliau, dan dari waktu itu saya memutuskan untuk membuat kajian. Kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Ana mau tanya teman-teman, bagaimana jika teman-teman suatu hari jalan santai, kemudian antum lihat satu orang digebukin oleh 10 orang. Bukan oleh satu orang, tetapi oleh 10 orang. Bukan 10 orang biasa, tetapi 10 orang yang ototnya sangat besar dan sangat kuat. Bukan hanya itu, mereka menggunakan senjata api. Pertanyaannya begini teman-teman, apakah antum akan menolong orang yang digebukin itu atau tidak? Jangan cepat jawab, pikirkan dulu teman-teman. Pikirkan dulu. Baik. Kebanyakan dari kita akan menjawab begini, saya akan nolong, tetapi tidak langsung bertempur. Saya akan telepon pihak yang berwajib agar mereka datang dan menyelamatkannya. Dan ini sebuah jawaban yang sangat masuk akal teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman itu cuma satu orang dan tidak berotot. Tidak pakai senjata api juga, ya, tidak punya kekuatan apapun kalau berhadapan dengan 10 orang berotot yang pakai senjata api. Maka kalau teman-teman ikut menolong, pasti darah teman-teman akan tumpah di jalan. Teman-teman akan dipukul, bahkan bisa dibunuh. Tapi bagaimana jika Ana tambahkan detail tambahan terhadap cerita ini? Bagaimana jika orang yang digebukin itu adalah kakak atau adik kandung antum sendiri, atau ayah antum sendiri? Kira-kira apakah antum akan langsung menolong atau tidak? Saya yakin kebanyakan orang normal akan menjawab, saya pasti akan menolong, saya pasti akan bertempur, saya tidak peduli mati atau tidak. Yang penting saya menyelamatkan adik kandung saya sendiri. Yang penting saya menyelamatkan ayah saya sendiri. Mati atau tidak saya tidak peduli. Kalau mati jadi syahid. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk menolong. Ini persis yang terjadi di Timur Tengah, teman-teman. Seandainya negara Arab memandang Palestina sebagai saudaranya atau saudara kandungnya, maka pasti mereka akan menolong Palestina. Pasti mereka akan menolong terlepas dari dampak yang akan terjadi setelah menolong. Tetapi sayangnya teman-teman, Arab kembali lagi terjun ke dalam jahiliyah. Dan saudara di Palestina tidak dipandang lagi sebagai saudara kandung yang harus ditolong dan disupport, tetapi dipandang sebagai negara tetangga. Maka paling bagus atau paling hebat bantuan yang mereka bisa sediakan adalah telepon pihak yang berwajib, sesuai contoh yang Ana sampaikan tadi, atau kirim bantuan. Karena teman-teman, kalau kita membahas hal ini dengan jujur, dengan terbuka, sesuai fakta, banyak sekali orang yang berteriak, jangan menzalimi Arab. Arab adalah negara yang paling banyak
memberi bantuan kepada Palestina. Dan jujur teman-teman, ini adalah narasi yang salah dan lucu di waktu yang sama. Karena sesuai data teman-teman, bukan negara Arab negara yang paling banyak memberi bantuan ke Palestina. Sesuai data, ini salah. Sesuai data, negara yang paling banyak memberi bantuan kepada Palestina adalah negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain teman-teman. Tapi, kita anggap saja ini benar. Kita anggap saja bahwa negara Arab adalah negara yang paling banyak memberi bantuan kepada Palestina. Apakah ini sudah cukup? Apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah oke? Palestina itu teman-teman ibarat saudara kita yang tangannya kena pisau. Masuk pisaunya. Dia berteriak, "Tolong saudaraku, tolong cabut pisaunya, aku merasa sakit." Kita bukannya cabut pisau, tapi kita malah kasih dia minuman, kita malah kasih dia makanan, kita malah ajak dia makan-makan. Harusnya kita bantu cabut pisaunya, itu lebih mulia, ini lebih baik. Tapi kita ajak dia makan-makan. Kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Jawabannya dengan mudah teman-teman, karena negara Arab tidak lagi memandang Palestina sebagai saudara kandungnya, tetapi dipandang sebagai negara tetangga. Banyak yang akan berteriak karena saya tahu pecinta Arab, pecinta Saudi yang mendukung mereka dan support mereka dalam segala hal itu banyak sekali dan suka sangat berteriak gitu ya. Kalau kita kasih fakta, mereka tidak mau percaya. Banyak yang akan berteriak teman-teman bahwa bagaimana jika negara Arab memang tidak mampu untuk mendukung, memang tidak mampu, tidak ada kemampuan. Bagaimana jika negara Arab akan mengalami dampak yang sangat besar jika mereka mendukung. Dan ini teman-teman sebuah alasan yang lucu dan aneh di waktu yang sama. Karena sesuai cerita yang kita sampaikan tadi, kalau yang digebukin itu adalah ayah kita sendiri atau saudara kandung kita sendiri, kita pasti akan terjun, bertempur, kita akan pasti membantu terlepas dari dampak yang kita akan terima. Ana mau cerita sedikit teman-teman, karena kalau ada yang bilang bahwa negara Arab itu tidak mampu membantu, itu kurang tepat menurut Ana. Ana mau cerita sedikit. Tahu nggak teman-teman, siapa orang yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu nggak? Bukan Elon Musk teman-teman. Bukan Jeff Bezos teman-teman. Orang yang paling kaya di dunia itu adalah putra mahkota Arab Saudi teman-teman. Di bumi ini, di muka bumi ini, tidak ada yang lebih kaya dari dia. Elon Musk, Jeff Bezos memang tercatat bahwa mereka orang terkaya di dunia. Tetapi kenapa mereka tercatat seperti itu? Karena saham-saham yang mereka pegang itu di perusahaan umum. Maka kita bisa tahu harganya atau nilai dari hartanya itu berapa. Tapi putra mahkota Arab Saudi hartanya tidak umum, tidak diumumkan. Maka kita tidak bisa tahu tepatnya berapa, tetapi yang pasti dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Tahu teman-teman, di dunia ini, negara yang paling kuat di dunia itu adalah Amerika Serikat. Selama ini, sejauh ini, belum ada yang mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam soal ekonomi dan lain-lain. Kenapa Amerika Serikat negara yang sangat kuat? Salah satu alasannya karena negara Arab teman-teman. Karena Arab Saudi teman-teman memilih untuk menjual minyak bumi di seluruh dunia pakai US dollar, bukan pakai mata uangnya sendiri. Jadi semua transaksi minyak bumi di seluruh dunia, di luar Amerika, di dalam Amerika, di luar Arab, di dalam Arab itu harus pakai US dollar. Keputusan ini dari Arab Saudi bikin Amerika sangat kuat, bikin ekonomi Amerika sangat kuat. Tahu teman-teman, apa tentara yang paling kuat di Timur Tengah? Bukan tentara Israel teman-teman. Tentara yang paling kuat di Timur Tengah itu adalah tentara Mesir. Ana cerita dari pengalaman pribadi ya. Tentara Mesir ini kuatnya luar biasa. Tinggal teman-teman cek di internet sendiri ranking tentara di dunia. Ranking tentara Mesir itu di atas tentara Israel. Tentara Mesir itu selalu dibandingkan dengan tentara-tentara negara maju. Tentara Rusia, tentara Cina, dan lain-lain teman-teman. Teknologi yang ada di dalam tentara Mesir itu tidak ada di dalam Mesirnya sendiri.
sangat maju dan sangat canggih dan sangat megah. Tahu teman-teman, kenapa ekonomi Israel itu masih bertahan sampai hari ini, walaupun sudah 1 tahun perang? Karena teman-teman, ada banyak pengusaha dari Uni Arab Emirates, dari Dubai, dari Abu Dhabi, yang pergi ke Israel, menaruh dan mensupport Israel dengan banyak investasi, supaya ekonomi Israel bisa fresh, bisa segar, dan tidak kalah, tidak runtuh. Jadi teman-teman, negara-negara Arab itu tidak lemah sebenarnya. Negara-negara Arab itu sangat kuat dan bisa membantu. Tapi masalahnya, mereka tidak mau membantu. Untuk apa membantu? Kan bukan saudara kandung sendiri. Masalahnya di situ teman-teman. Palestina tidak dipandang lagi sebagai saudara kandung, tetapi dipandang sebagai negara tetangga. Ada satu pemimpin Arab teman-teman yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya Saddam Hussein, pemimpin Irak. Saddam Hussein itu teman-teman adalah satu-satunya pemimpin Arab yang pernah menyerangi Israel secara terang-terangan. Selain dia, tidak pernah ada, atau belum pernah ada teman-teman, termasuk Jamal Abdul Nasir, pemimpin Mesir zaman dahulu yang terang-terangan memusuhi Israel. Satu-satunya orang pemimpin Arab yang menyerangi Israel secara terang-terangan adalah Saddam Hussein. Di sini saya tidak memuji Saddam Hussein teman-teman, karena Saddam Hussein itu tidak sebaik yang teman-teman bayangkan. Banyak kekurangannya dan banyak masalah yang dia buat. Tetapi setidaknya dia bukan pengkhianat teman-teman. Beberapa tahun setelah dia menyerangi Israel, hanya dalam hitungan tahun saja, dia digantung, dia dibunuh oleh Amerika secara langsung teman-teman, diberi hukuman mati. Sama seperti satu lagi, teman-teman tahu siapa? Muammar al-Qaddafi. Dia juga tidak sebaik yang teman-teman bayangkan. Jangan percaya video-video TikTok, Hafiz Al-Quran dan lain-lain, itu tidak benar semua. Tetapi setidaknya mereka berdua ini bukan pengkhianat. Jadi teman-teman, kenapa negara Arab tidak membantu Palestina? Karena mereka tidak mau membantu Palestina, karena mereka tidak memandang Palestina sebagai saudara kandung, karena mereka sudah sangat sadar bahwa pemimpin Arab yang membantu Palestina itu pasti akan dikudeta, pasti akan diturunkan, pasti akan dibunuh, dan pasti akan kehilangan tahatannya. Hal ini sudah disadari dengan baik oleh penguasa-penguasa di sana. Jadi jangan banyak berharap dengan negara-negara Arab, khususnya soal Palestina. Palestina akan memerdekakan dirinya sendiri teman-teman. Palestina insya Allah tidak butuh bantuan dari siapapun, dan kita besok-besok akan lihat insya Allah sendiri Palestina merdeka, Baitul Maqdis merdeka, dan kita bisa sholat di Baitul Maqdis dalam keadaan sudah merdeka. Dan seperti yang Ana selalu sampaikan, kejayaan umat Islam tidak akan muncul lagi dari negara Arab. Kejayaan umat Islam akan muncul dari negara Muslim non-Arab. Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, dan lain-lain teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setelah video ini tidak ada lagi yang bertanya di komentar kenapa Mesir tidak membantu Palestina, kenapa Arab Saudi tidak membantu Palestina. Awalnya saya rasa pertanyaan ini jawabannya sangat jelas dan sangat mudah dipahami, tinggal lihat berita saja. Tapi ternyata belum jelas. Makanya Ana buat kajian hari ini untuk menjelaskan. Mudah-mudahan semua pertanyaan teman-teman sudah dijawab di dalam kajian ini. Mudah-mudahan Palestina merdeka. Mudah-mudahan teman-teman kita senantiasa membantu Palestina semampu kita, yang bisa membantu dengan doa. Bismillah, Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Yang bisa membantu dengan harta, bismillah, bisa donasi melalui yayasan-yayasan yang terpercaya, yang terkenal, melalui jalur-jalur yang resmi teman-teman. Barakallahu fikum, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.